wudhu, kita bisa tayamum. Namun saat kita tayamum kemudian melaksanakan sholat, kita memakai sepatu, sepatu yang kita nggak tahu bahwa itu memijak memijak apa kotoran atau tidak ada najis atau tidak di sepatu itu. Itu bagaimana hukumnya dalam hal melihat hal ini? Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, saya memperhatikan karyawan di suatu bengkel yang yang selalu berkecimpung pekerjaannya dengan oli yang menghasilkan residu hitam di tangannya atau karena sifat oli itu menolak air sehingga kadang-kadang kalau dibersihkan itu eh, apa dia menolak air atau air tidak mengalir seluruhnya baik karena sifat minyak oli tadi maupun kotoran-kotoran residu yang ada di tangan atau kakinya di tangannya. Ah, itu bagaimana dalam hal eh, dia saat melaksanakan sholat, Pak Ustadz? Apakah ada keringanan atau ruksah jika dia sudah membersihkan berkali-kali, tapi residu hitam atau kesan minyak yang menolak air itu ada sedikit, atau bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Baik, yang pertama masalah sepatu ya. Sepatu ini eh, meragukan kena najis atau tidak. Itu ada kaidah istishab ya, istishab. Tapi mungkin apa eh, di di materi KBG ini contohnya belum muncul. Tapi insya Allah nanti pada pembelajaran apa dalil-dalil syariat yang zoni nanti ada istilah istishab. Istishab itu kita bahas karena sebagian ulama menganggap itu dalil. Padahal yang benar kaidah fikih. Jadi nanti harus tahu bedanya dalil syar'i dengan kaidah fikih. Nah, nanti ada ternyata istishab nanti ada 4 macam ya. Jadi istishab itu mengembalikan kepada hukum hukum asal ya. Jadi misalnya contoh istishab itu tadi saya sholat subuh. Sholat subuh kan sudah berwudu. Kemudian saya sudah niat nanti habis subuh sampai rumah itu mau baca Quran dalam keadaan berwudu gitu loh. Setelah itu nanti saya selesai terus sholat duha, pengennya sekali. Tapi begitu saya sampai rumah mau baca Quran, saya ragu-ragu, ini saya sudah batal apa belum? Kalau menggunakan kaidah istishab, dikembalikan asalnya. Asalnya saya tadi dari masjid habis sholat subuh dalam keadaan suci, maka dikembalikan pada asalnya. Kalau kita ragu-ragu, dikembalikan pada asalnya yaitu suci. Termasuk kalau kita pakai sepatu di pesawat itu, eh, kita ragu-ragu. Kembalikan kepada asal dari tanah yang kita lewati itu suci. Semua tanah suci. Nah, selama kita masih ingat bahwa kita itu lewat di bandara, lewat apa itu hukum asalnya semuanya suci, kita menginjak tanah itu suci, maka dikembalikan bahwa sepatu itu dalam keadaan suci. Kecuali ada dugaan dugaan kuat tadi habis lewat nginjak-nginjak, mungkin lewat di kandang ya, tapi mungkin nggak ada bandara yang ada kandang sapinya. Tapi kalau mungkin ada kandang sapinya ya jelas ngelewati nginjak-nginjak itu. Ya, itu berarti hukum asalnya apa? Najis gitu loh. Ya, disucikan dulu atau dicopot. Kita kemudian sholat. Itu ya Allah. Terus nomor 2 tadi apa? Mengenai ruksah keringanan bagi karyawan bengkel yang tangannya masih ada kesan residu eh, warna hitam atau ada kesan minyak yang sedikit menolak air. Itu bagaimana eh, hukum hukumnya mengenai ruksah tadi, Pak Ustadz? Iya, jadi oli itu adalah minyak. Minyak nggak bisa campur air. Maka kalau masih belepotan oli, kita wudhu memang tidak sah wudhunya. Karena terhalang oleh oli itu. Jadi wudhu itu, air itu memang harus benar-benar menyentuh menyentuh kulit kita. Nah, cara menghilangkannya ya dengan disabun. Jadi yang bisa menyatukan minyak dengan air itu sabun. Ya sudah disabun aja. Kalau nggak bisa hilang hitamnya nggak apa-apa.
karena hitam itu tidak menghalangi menempelnya air di kulit kita. Jadi sifat minyaknya yang menolak air itu yang harus dihilangkan. Yang penting sudah disabun. Jadi kalau kita bergelut dengan perminyakan harus menghilangkannya harus disabun. Nah itu yang lebih tahu orang kimia ya. Itu ya Allah Allah. Baik, terjawab ya Pak Iskandar. Masih ada pertanyaan di chat, ada dua lagi. Tadi Bu Hafizah sudah dijawab ya. Dari Bu Alia, Ustadz izin bertanya terkait tentang pupuk tadi. Hikmah haramnya pupuk jika belum hilang bau, warna, rasa, dan rasa apa nggih Ustadz dalam biologi? Jazakallah khairan. Iya, kita harus paham hikmah. Kalau ingin tahu hikmah itu harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya kita nggak cari hikmahnya. Yang boleh itu bayanul waki ya. Bayanul waki itu mencoba memahami fakta menurut logika kita. Misalnya kenapa riba itu diharamkan? Itu nggak ada hikmah yang ditunjukkan. Misalnya gitu ya. Maka kenapa riba diharamkan? Kita bisa menjelaskan menurut ilmu ekonomi. Namanya bayanul waki. Jadi kalau hikmah itu sudah harus ada dalilnya. Contoh hikmah itu yang ada dalilnya misalnya inna solata tanha anil faksa iwal mungkar. Itu hikmah. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu hikmah. Bukan ilat ya. Nanti ilat beda lagi. Ilat juga harus ada dalilnya. Hikmah juga harus Yang ada butuh tinggal dalilnya. hubungi nomor WA Kalau nggak ada saya. dalilnya Di ya nggak deskripsi usah sudah saya taati cantum. hikmah. Kalau mau taati itu bayanul waqi namanya. Jadi bayanul waqi itu boleh, tapi tidak boleh dijadikan ilat. Oleh karena itu, kalau barang najis haram, ya sudah haram. Kenapa babi haram? Ya sudah haram. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, yaitu sudah berhenti bahwa itu haram. Tapi kalau secara biologi, kenapa daging babi haram di otak-atik ternyata, oh ada cacing pitanya. Nanti khawatirnya apa? Kalau cacing pita sudah dihilangkan, jadi boleh. Nah itu menjadikan bayanul wakil jadi ilat. Itu tidak boleh. Termasuk kenapa khomer diharamkan. Itu nggak ada ilatnya. Bukan karena memabukkan. Nggak ada dalilnya. Khomer haram ya karena zatnya. Karena Nabi sudah mengatakan eh, al-khomru haramun li ainiha. Au kama qol, ya kurang lebih begitu. Jadi khomer haram itu karena zatnya. Kalau kita mengatakan karena mabuk, ya banyak orang minum khomer itu nggak mabuk karena sudah jagoan kan. Minum satu gelas, dua gelas nggak mabuk. Berarti nggak haram. Kenapa? Karena tidak mabuk. Haramnya khomer bukan karena mabuk. Jadi kalau ada hikmahnya nggak usah ditanyakan. Tapi kalau bayanul waqi, ternyata minum khomer merusak lambung, merusak perut, merusak segalanya. Nah itu namanya bayanul waqi. Nah kenapa barang najis nggak boleh dimanfaatkan? Nggak ada hikmahnya. Tapi bayanul waqi, yaitu memang kotor, penuh dengan bakteri. Yang jelas apa bakteri-bakteri yang sangat membahayakan tuh pasti banyak apa barang-barang najis itu. Apakah itu kotoran berat ya hasil BAB atau kotoran kencing itu isinya itu bayanul waqi ya. Bayanul waqi. Maka kalau najisnya hilang ya biasanya bakteri-bakterinya hilang. Bakteri yang membahayakan. Ada bakteri baik ya. Minum dua ya bakteri yang baik. Gitu ya Allah Allah. Baik, satu lagi Ustadz, ini tambahan terkait dengan kotoran juga kayaknya. Dari Eli Sahara, Ustadz, konsep mendaur ulang limbah ternak seperti tinja dari sapi, ayam, dan lain-lain untuk dijadikan pupuk cair, difermentasi dan ditambah dengan bahan lain, termasuk dosa ya Ustadz. Kemudian memanfaatkan jeroan menjadi masakan yang enak seperti gulai usus di restoran Padang atau babat dari sapi, karena kita tahu isi dari usus atau babat itu adalah tinja atau pengolahan tinja yang belum sempurna dalam tubuh ternak.
Jadi banyaknya terdapat bakteri. Lalu ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Syukuran, Ustaz. Berarti sampai ke jerawat ini, Ustaz. Iya, tadi sudah kita bahas ya, mendaur ulang eh, barang najis hukumnya haram. Karena itu termasuk intifa. Intifa itu memanfaatkan barang yang haram. Kullu ma khurima 'alal ibadi fa intifahu haramun. Jadi setiap apa yang diharamkan untuk hambanya, maka memanfaatkannya juga haram. Ya kurang lebih itu di bawahnya fa ubu haram. Itu sudah kita bahas tadi. Kalau seruan-seruan bagaimana? Kalau apa dimanfaatkan ya dibersihkan dulu. Khususnya bersihkan, nanti babaknya bersihkan. Kalau sudah bersih, mensucikan itu dengan apa? Dengan air yang mengalir ya. Hati-hati ya. Kalau kita nyuci-nyuci pakaian itu harus dengan air yang mengalir. Setelah dicuci bersih nanti jadi ada yang membersihkan dan ada mensucikan. Jadi kalau kita khususnya emak-emak harus tahu, tidak setiap barang yang kita cuci itu jadi suci. Mungkin baru bersih. Kalau kita nggak tahu cara mensucikan. Jadi kalau kita nyuci, biasanya kan baju sama daleman-daleman dicampur. Padahal dalam itu biasanya ada najisnya. Dicampur, dimasukkan ke dalam apa eh, mesin cuci, langsung diaduk. Itu namanya apa? Mencampur najis. Kalau udah bersih, itu baru bersih, belum suci. Nah, bagaimana mensucikan itu harus dialirkan. Nah, itu harus ada fikih, fikih toharoh, yaitu maksudnya fikih toharoh. Termasuk jeroan-jeroan tadi ya, dibersihkan dulu, setelah itu disucikan. Kalau memang diduga ada najisnya. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ya. Kita juga sudah di penghujung waktu jam tujuan. Insya Allah lanjut lagi di Rabu depan. Mungkin ada closing statement Ustaz untuk hari ini. Baik, Alhamdulillah ternyata belum selesai untuk tatbikul hukmi. Sudah yang ketiga ya tadi. Oke. Insya Allah masih ada yang keempat. Eh, nggak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Semoga kita semakin paham, semakin mendalami, dan bisa mengamalkan. Walafu minkum, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.